Tuhan yang kami sembah tidak pernah meneror saudara dan tidak pernah meneror kita. Justru Dia memberikan pengharapan yang besar kepada kita. Pengharapan satu-satunya yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia adalah berada di tempat yang kekal, yaitu surga. Tempat yang penuh dengan kedamaian, tempat yang penuh dengan sukacita. Tidak ada pesta pora di sana, tidak ada pesta seks di sana. Yang ada adalah kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Tubuh kita di surga nanti bukan tubuh seperti tubuh kita masa di dunia ini. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bisim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habakkuk, saya ingin membagikan satu hal yang luar biasa yang saya temukan di saat saya merenungkan firman Tuhan hari ini. Di dalam Alkitab, Tuhan yang kita sembah di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan yang tidak pernah meneror umatnya. Tuhan yang tidak pernah menakut-nakuti umatnya. Bahkan orang yang menghina kita, orang yang mencaci maki kekristenan, orang yang mengolok-ngolok kekristenan, bahkan orang yang menertawakan dan mencemooh iman kekristenan sekalipun tidak pernah ditakut-takutin. Jadi bila saudara menyembah Tuhan yang selalu meneror saudara, saudara menyembah Tuhan, saudara beriman di mana Tuhan yang saudara sembah selalu meneror orang lain, menakut-nakuti orang lain, saran saya, tinggalkan Tuhan itu. Cari Tuhan yang membawa saudara, yang mengajak saudara untuk masuk surga. Untuk berada di dalam hadiratnya. Untuk berada di dalam kedamaian. Untuk berada di dalam sukacita. Untuk berada di dalam damai sejahtera. Tanpa meneror, tanpa menakut-nakuti, tanpa mencemooh, tanpa menyuruh ini menyuruh itu, hal-hal yang membuat orang lain tidak senang dan tidak sukacita ketika bertemu dengan kita. Nah, bahkan di dalam Alkitab ketika kita dihina, dicaci maki, diolok-olok, Alkitab mengajarkan kita berdoa buat mereka, ampuni buat mereka, dan doakan mereka. Jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah segala yang jahat dengan kebaikan. Ini adalah perintah Yeshua HaMashiach. Jadi tidak pernah menyuruh kita untuk membalas hinaan, untuk membalas cacian, makian, bahkan musuh. Orang yang membenci kita itu disuruh mendoakan, disuruh kasihi, disuruh datangi mereka. Dan kita tunjukkan kasih kita kepada mereka sebagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa di atas kayu salib. Ada satu kata-kata yang sangat membuat dunia tercengang ketika mendengar kata-kata yang diucapkan terakhir oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Apa kata-kata itu, Bang Pendi? Ya Aba, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudaraku, ketika saya menemukan firman ini, membaca firman ini, saya merenungkan, saya teringat bagaimana saya dulu menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok Yesus Kristus, mengolok-ngolok orang Kristen, menghina orang Kristen. Ternyata Yesus berkata apa? Bapa, ampuni mereka. Ini adalah kata-kata yang membuat saya luar biasa, yang membuat saya berpikir 1000 kali. Yang membuat mata pikiran saya, hati saya benar-benar merenungkan terhadap apa yang saya baca tentang firman Tuhan, di mana Yeshua HaMashiach berkata, Bapa, ampuni mereka. Tuhan tidak pernah menyuruh supaya kita membalas cacian, makian, hinaan. Orang yang membenci, memusuhi kita, Tuhan perintahkan supaya kita mengasihi mereka. Dan Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita berdoa buat mereka. Kenapa? Supaya mereka bisa melihat Tuhan di dalam kita. Supaya mereka bisa menerima Injil. Supaya mereka bisa datang kepada kerajaan Tuhan. Bila kita membalas hinaan dengan hinaan, cacian dengan cacian, makian dengan makian, apa bedanya kita dengan mereka?
Jadi saudaraku, Tuhan yang kita imani di dalam pribadi Adonai Yesus HaMasiah bukan Tuhan yang meneror, bukan Tuhan yang menakut-nakuti, tetapi Tuhan yang penuh kasih. Dia berkata kepada kita semuanya. Di dalam Injil Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan yang luar biasa, di mana menyuruh kita supaya kita datang kepadanya. Setiap kita yang letih lesu, yang berbeban berat, datang kepada Dia. Dia berikan kelegaan kepada kita semuanya. Saya percaya berat sekali beban kita, banyak sekali kegelisahan, ketakutan yang menimpa diri kita semasa kita di dunia ini, Bapak Ibu. Dan lebih-lebih lagi nantinya, kita memikirkan hal-hal akhirat. Apakah kita nanti mati masuk surga atau tidak? Ini juga sangat kita pikirkan. Bayangkan saudaraku, bagaimana cara kita masuk surga kalau kita tidak menemukan jalan ke surga? Bagaimana cara kita masuk surga bila kita menolak jalan menuju ke surga? Kita tidak mau jalan di jalan yang sudah ditunjukkan oleh Yesus HaMasiah, tetapi kita jalan menurut pikiran kita. Kalau kita jalan menurut pikiran kita, maka kita berjalan bukan menurut pikiran Tuhan, tetapi kita berjalan menurut pikiran orang fasik. Kemana kita? Kalau kita berjalan menurut pikiran orang fasik, ya tentunya nyemplung ke neraka, Bapak Ibu. Sekali lagi, di dalam Alkitab, Tuhan ini yang kita sembah di dalam pribadi Yesus Kristus tidak pernah meneror kita, tidak pernah meneror saudara, tidak pernah menakut-nakuti saudara. Justru memberikan pengharapan yang besar kepada setiap saudara. Bahkan Dia berkata dalam Injil Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Betapa letihnya saudara, betapa khawatirnya saudara tentang hari esok, betapa khawatirnya saudara tentang hari akhirat nanti, di mana saudara setiap hari mencari dan mencari. Dan Dia sudah memberikan jawaban sebelum Anda cari. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jalan sudah Dia tunjukkan, tetapi kita tidak mau berjalan di jalan yang sudah Dia tunjukkan. Kemana kita pergi dan di mana kita berada? Nyemplung kemana kita? Dia tidak pernah menyuruh kita untuk masuk neraka. Firman menyuruh kita supaya kita di mana Dia berada, kita pun berada. Nah, di mana saat ini Dia berada, di sebuah tempat yang indah, di sebuah tempat yang sangat damai. Dia lagi mempersiapkan segala sesuatu untuk kita, segala kebutuhan kita. Masihkah kita menolak Dia? Nah, sekali lagi, Tuhan yang diimani oleh orang Kristen di dalam pribadi Yesus Kristus bukan Tuhan yang suka meneror, bukan Tuhan yang suka menakut-nakuti. Siapapun saudara yang percaya kepada Yesus HaMasiah sudah pasti masuk surga, sudah pasti berada di tempat yang penuh damai. Ayo saudara datang kepada Dia. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan.
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudaraku, para pencinta channel Jelhabaget, dan kepada saudara yang membenci, menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok iman kekristenan, Dia bukan saja memberikan jaminan keselamatan kepada kita, tetapi juga Dia memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kita. Alkitab berkata, apa yang Dia berikan, damai sejahtera, sukacita, kesejahteraan yang Dia berikan, itu berbeda sekali dengan apa yang dunia berikan. Dunia memberikan sementara, Dia memberikan kekal, saudaraku. Damai sejahtera, sukacita yang Dia berikan itu adalah kekal. Dan harapan kita hanya ada di dalam Yeshua HaMasiah. Kalau saudara mencari kedamaian, saudara hanya mendapatkan di dalam pribadi Yeshua HaMasiah. Saudara mencari ketenangan juga saudara hanya dapatkan di dalam Yeshua HaMasiah. Tidak ada satupun pribadi yang bisa menghibur kita selain Dia, Bapak Ibu. Dia pribadi yang datang dari surga. Dia bukan berasal dari dunia ini. Maka Alkitab berkata, Alkitab mencatat, Dia ditolak karena Dia bukan berasal dari dunia ini. Dan dunia tidak mengenal Dia. Seandainya dunia mengenal Dia, tentunya dunia tidak mungkin menolak Dia. Kembali ke pembahasan awal, Tuhan yang kami sembah tidak pernah meneror saudara dan tidak pernah meneror kita. Justru Dia memberikan pengharapan yang besar kepada kita. Pengharapan satu-satunya yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia adalah berada di tempat yang kekal, yaitu surga. Tempat yang penuh dengan kedamaian, tempat yang penuh dengan sukacita. Tidak ada pesta pora di sana, tidak ada pesta seks di sana. Yang ada adalah kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Tubuh kita di surga nanti bukan tubuh seperti tubuh kita masa di dunia ini. Makanya di surga nantinya tidak ada pesta seks. Tubuh kita seperti tubuh malaikat, penuh dengan kemuliaan. Hal-hal dunia kita tidak pernah pikirkan di saat kita berada di surga nantinya. Saudaraku, sekali lagi, Tuhan di dalam pribadi Yesus Kristus bukan Tuhan yang meneror, bukan Tuhan yang menakut-nakuti, tetapi Tuhan yang selalu memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada saudara. Dalam Injil Matius dikatakan, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayo saudaraku, datang kepada Dia. Akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya setelah mengalami Dia, saya merasa damai, merasa aman, merasa tentram. Tidak ada kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran dalam hidup saya. Yang saya khawatir cuma satu. Bagaimana caranya orang tua saya di Aceh bisa percaya Yesus HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya yakini, saya imani, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Satu orang percaya, satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Saya akan tunjukkan kepada keluarga saya di Aceh, kepada teman, saudara, kerabat saya. Sekalipun saya dicaci maki, dihina, dicemooh, diolok-olok, bahkan diancam, saya tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Saya tetap beriman kepada Yesus HaMasiah. Saya tahu dan saya kenal siapa Tuhan yang saya sembah. Saya sangat paham bagaimana pribadi Adonai Yesus HaMasiah, Elohim yang saya imani saat ini. Dan Elohim yang sama, Tuhan yang sama menyatakan diri kepada saudara dan saya. Terserah saudara mau beriman atau tidak. Yang jelas, saudara yang mengolok-ngolok, menghina, mencaci maki, dan mencemooh Dia, Yesus HaMasiah, Yesus Kristus tidak pernah menakut-nakuti saudara. Dia tidak pernah meneror saudara. Dia selalu berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Saudaraku, para pencinta channel Jelhabaget, kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki.
Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesuah Masya Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin dan salam toleransi.